Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Jangan biarkan dia berpura-pura di sini. Apakah ada seorang alkemis bernama Zimu di sini? Orang yang aku cari adalah dia. Qi Yuxuan tinggi dan tinggi, tetapi terlihat kurus, berdiri di sana seperti tongkat. Saya bertemu dengan Tuan Zimu di luar kota Yunxi. Bagaimana mungkin Anda mengenalnya? Hong Lin bersenandung. Tuan Zimu baru saja tiba di kota Yunxi, jadi Anda jarang meludahi orang di sini. Hah, itu benar, itu di luar kota. Qi Yuxuan mendengus. Hari ini 5 penjaga berpakaian hitam dari keluargaku terbunuh di luar kota. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah tangan di bawah kayu ungu. Kamu berbicara omong kosong. Dada Hong Lin naik turun, menatap Qi Yuxuan dan berteriak. Huff, omong kosong, aku akan tahu jika Tuan Zimu keluar untuk menemui lawan hari ini. Qi Yuxuan mencibir. Aku membunuh orang-orang. Sebelum Hong Lin bisa berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang semua orang. Mu Yun mengenakan jubah ungu dan melangkah maju. Benar saja, kamu mengakuinya, tidak apa-apa, pergi bersamaku. Qi Yuxuan mendengus, bunuh penjaga keluarga Kiku, kupikir kamu mencari kematian. Ikuti kamu tidak layak. Saat Qi Yuxuan hendak memimpin seseorang untuk menjatuhkan Mu Yun, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Di belakang semua orang, sesosok menonjol. Hong terima, wanita tua dari keluarga Hong. Hong terima, kamu tidak mati. Terima kasih, aku tidak mati. Tidak hanya itu, tetapi alam telah meningkat sedikit lagi, dan aku telah melangkah ke alam gua spiritual tingkat 9. Alam gua roh 9 lapisan. Peningkatan ranah prajurit juga mewakili peningkatan Souyuan. Dengan cara ini, keluarga Hong tidak akan memiliki masalah selama setidaknya 20 tahun. Ekspresi Qi Yuxuan berubah, dan dia berbisik kepada Cicada Siang di sebelahnya, bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan mati? Mengapa dia berdiri di sini sekarang? Ini akan mati. Semua yang saya berikan padanya selama periode ini adalah pil yang menghabiskan masa hidup dengan imbalan kesehatan yang baik. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Cicada Siang menggelengkan kepalanya. Limbah. Melihat item jangkrik, Qi Yuxuan mengutuk dalam hatinya dan berbalik dan bersenandung, Hung terimalah, jangan pegang. Jika kamu jatuh, keluarga Hong akan benar-benar runtuh, jadi kamu tidak berani jatuh sekarang. Tidak akan gagal, kamu akan tahu setelah mencoba. Hong menerima janggut dan rambutnya yang berkibar, berdiri dan melangkah satu persatu, datang ke Qi Yuxuan. Di antara keduanya, 4 telapak tangan saling bersentuhan, Hong Sui melangkah maju, Qi Yuxuan mengerang dan mundur selangkah. Kembali ke normal, benar-benar pulih. Wajah Qi Yuxuan jelek. Dia juga berpikir bahwa Hong Sui hanya sengaja berusaha menjadi kuat, tetapi dia tidak berharap Hong Sui menjadi dunia nyata selangkah lebih maju, jauh melampaui dirinya. Apakah ini agak tidak bisa diterima? Hong Sui tertawa dan berkata, terima kasih, Tuan Zimu, jadi hari ini, tidak ada dari Anda yang bisa membawa Tuan Zimu pergi. Hong Sui memandang semua orang dan berkata dengan bangga setelah memegang tangannya. Tikus-tikus bodoh. Namun, pada saat ini, cakar berdarah langsung menuju Hong Sui. Kekuatan itu begitu kuat sehingga bahkan Hong Sui tidak dapat melawan bahkan seorang master dari alam gua roh tingkat ke-9. Ding! Namun, pada saat kritis, sesosok muncul di depan Hong Sui. Itu adalah Mu Yun. Itu kamu. Sosok berjubah hitam berjalan keluar, menatap Mu Yun, dan berkata dengan terkejut. Dan Mu Yun melihat orang di depannya ini, dan juga sangat terkejut. Yang mulia dari Sekte Darah Bayangan Hijau, Sui Wushuang. Tidak heran jika begitu banyak darah dibutuhkan, mungkin untuk mengembalikan manik-manik jiwa darahmu. Canda Mu Yun. Kamu tidak mati. Apa yang dipikirkan Seng Wei? Sui Wushuang berkata dengan acuh tak acuh, namun, untungnya, kamu tidak mati. Jika kamu mati di tangan orang lain, aku akan sedih. Sui Wushuang menjilat bibirnya dan mencibir, sekarang kamu, tanpa roh naga Gyokuno, ingin bertarung dengan kekuatan ke-10 dariku, apa yang kamu andalkan? Aku akan mengambil kembali esensi naga Gyokuno cepat atau lambat. Adapun hari ini, kamu akan tahu. Dengan itu, Mu Yun naik ke udara dan langsung berjalan. Di sisi lain, Sui Wushuang juga segera menyusul. Melalui alam ilahi, ya Tuhan, dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dari alam dewa melalui dewa Tuhanku. Hong Lin tercengang. Dengan bakatnya, kota Yunxi, sebuah kota dengan populasi puluhan juta, dianggap sebagai pilihan utama, dan sekarang dia, 24 tahun, dengan 4 tingkat alam gua spiritual, sudah dianggap jenius. Tapi dibandingkan dengan Mu Yun, ini adalah dunia yang berbeda.
Yang paling penting adalah orang ini sepertinya akan bertarung dengan orang berkekuatan 10. Apa konsep dari Tongshan Tenfold? Kekuatan terkuat yang diwakili oleh Zhongzhu hanya dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melampaui kekuatan Tuhan. 10 kali lipat Tongshan pada dasarnya adalah dewa. Pada saat yang sama, di luar kota Yunxi, di padang rumput yang luas, dua sosok berdiri dengan bangga. Sui Wushuang awalnya adalah yang mulia dari Sekte Darah Bayangan Hijau, dengan 10 tingkat kekuatan batin, jadi mengapa dia takut? Terakhir kali saya menghadapi kekalahan Mu Yun adalah karena roh naga Gyo kuno di api iblis lotus ungu hari itu terlalu abnormal dan terlalu kuat. Tapi kali ini, Mu Yun kehilangan esensi naga Gyo kuno, mengandalkan kekuatan pedang dan kekuatan fisiknya. Mungkin sedikit merepotkan untuk menyingkirkannya, tetapi jika Anda benar-benar ingin membunuhnya, Anda masih bisa melakukannya. Di sisi lain, Mu Yun secara alami tahu bahwa tanpa pembunuh kuat Guyu Longjing, dia ingin melawan kekuatan tingkat 10 Sui Wushuang, dan dia mencari kematian. Untungnya, bola jiwa darah Sui Wushuang rusak parah. Selain itu, dalam perang terakhir, Sui Wushuang mengkonsumsi cukup banyak. Dia tinggal di sana selama beberapa hari untuk memulihkan diri. Tampaknya hantu tua ini, yang sibuk dengan senjata ajaibnya, masih terlihat sedikit sia-sia. Mungkinkah sebuah dugaan tiba-tiba muncul di benak Mu Yun, tetapi ketika dugaan ini keluar, itu membuatnya gemetar. Membunuh. Dengan pedang keluar, keuletan yang lebarnya ratusan meter, berguling dengan esensi sejati yang kejam, mengusir Sui Wushuang. Anak kecil, kamu tidak perlu menggunakan trik kecil ini. Sekarang, seberapa jauh kekuatan pedangmu? Kesempurnaan, Dzogchen, atau puncak, kamu bisa mencobanya. Mu Yun tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, pukulan pedang 4 gaya buku pedang Wuxin tidak tahu berapa banyak gaya yang dibagi menjadi Mu Yun, setiap gaya, setiap pukulan, tepatnya. Namun, bahkan jika Mu Yun memukul pedang dengan seluruh kekuatan tubuhnya, sangat disayangkan dia tidak bisa menembus pertahanan Sui Wushuang. Bagaimanapun, Sui Wushuang adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dengan kekuatan-kekuatan ke-10. Meskipun dia kehilangan senjata ajaibnya, kekuatannya melemah, dan dia trauma, dia juga kekuatan-kekuatan ke-10. Dia menyentuh dadanya dan menyaksikan segel ungu redup itu penuh energi saat ini, Mu Yun berdoa dalam hati. Pertarungan untuk hidup dan mati. Dengan minuman rendah, sosok Mu Yun terbang, dengan pedang panjang di depannya, menusuk langsung ke Sui Wushuang, sementara telapak tangannya menyentuh dadanya, dan suara mendesis terdengar, petir ungu menyambar pedang. Serangkaian perubahan ini hanya terjadi dalam sekejap. Melihat Mu Yun menambahkan kartu trufnya dengan gaya ini, Sui Wushuang tidak berani gegabah, ekspresinya kusut, dan akhirnya menggertakkan giginya. Darah di tubuhmu adalah makanan yang bagus untuk bola jiwa darahku. Jika kamu melahapmu, itu lebih efektif daripada 5.000 anak. Sui Wushuang mengambil kesempatan untuk langsung menyerang balik Mu Yun, manik merah darah terbang langsung. Blood Soul Orb, menunggumu lama sekali. Melihat Sui Wushuang menawarkan manik-manik jiwa darah, Mu Yun tidak ragu-ragu, dan manik-manik merah gelap yang tersebar di sekelilingnya terbang keluar dari dadanya. Manik-manik merah itu tampak sangat misterius, dengan kekuatan hisap yang menakutkan, mencoba menahan manik-manik jiwa darah. Ini, Dementor, bagaimana bisa ada di tanganmu? Melihat manik-manik merah tua di tangan Mu Yun, Sui Wushuang benar-benar bodoh di tempatnya. Dia tidak bisa lagi bergerak. Manik-manik penyerap jiwa menelan manik-manik jiwa darahnya secara langsung, dan dapat dilihat bahwa dua manik-manik bermain di air seperti bebek Mandarin. Namun secara bertahap, kekuatan orb penghancur jiwa menjadi lebih besar dan lebih kuat, akhirnya menelan orb jiwa darah sepenuhnya. Bagaimana kamu bisa menjalankan Soul Contemplation Orb? Seluruh wajah Sui Wushuang pucat menatap Mu Yun, dia mengeluarkan darah, bagaimana kamu bisa? Seperti yang diperkirakan, melihat penampilan Sui Wushuang, Mu Yun akhirnya menegaskan pikirannya sendiri di dalam hatinya. Sui Wushuang ini, memang benar bahwa bola jiwa darah terhubung ke daging dan darahnya sendiri, yang setara dengan bagian dari tubuhnya sendiri untuk disempurnakan. Keuntungan menyempurnakan senjata ajaib dengan cara ini adalah jiwa senjata ajaib dan prajurit itu sama. Tetapi kerugiannya adalah apakah itu manusia atau senjata ajaib, setelah terluka parah pihak lain akan lebih trauma. Ketika dia bertarung melawan Sui Wushuang di kota Nanyun terakhir kali, dia sudah menemukannya. Ketika orb jiwa darah retak, Sui Wushuang tidak diserang, tetapi dia memuntahkan darah di sudut mulutnya dengan lebih serius. Lihat lagi hari ini, itu benar-benar. Mutiara penghisap jiwa, jiwa penghisap jiwa, ini ditinggalkan oleh lelaki tua Wang Wei selama hidupnya, dan itu diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan, haha. Sui Wushuang tiba-tiba tertawa dan berkata, orang yang ditakdirkan adalah kamu, jadi itu kamu, Mu Yun, haha. Sambil tertawa, Sui Wushuang memuntahkan darah lagi, dan bola penyerap jiwa terbang kembali ke telapak tangan Mu Yun, warna merah redup asli menjadi lebih cerah. Sui Wushuang kalah dalam pertempuran ini, dan dia yakin akan kekalahan itu. Saya pikir Mu Yun dapat dengan mudah membunuhnya tanpa Guyu Longjing, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapatkan orb kontemplasi jiwa secara kebetulan.
Nilai mutiara ini berkali-kali lebih kuat daripada naga giok kuno. Kebencian, Sui Wushuang mengangkat kepalanya dengan sedih, tetapi pada akhirnya dia terbunuh oleh pedang Mu Yun. Satu generasi yang mulia, dengan 10 kekuatan Tuhan, mati di padang rumput kuning ini. Panggilan, duduk di tanah, Mu Yun mendengus arogan. Faktanya, jika Sui Wushuang terus bertarung setelah bola jiwa darah ditelan, dia ingin mengalahkan Sui Wushuang dan masih harus berjuang keras. Hanya saja Sui Wushuang terlalu kaget dengan kemunculan Soul Destroying Orb, dan berharap mereka semua tidak ada di sana, yang membuatnya bisa membunuh dengan begitu mudah. 3 tingkat Tongshan, memenggal para prajurit dari dunia ke-10 Tongshan, tidak ada yang berani mempercayainya. Mengumpulkan semua cincin luar angkasa Sui Wushuang, Mu Yun segera pergi. Dia harus kembali dan menyingkirkan item jangkrik. Akan sangat merepotkan jika orang ini mengungkapkan berita bahwa Mu Yun masih hidup. Namun, Mu Yun baru saja kembali ke kota Yunxi, tetapi dia melihat sekelompok pria dan kuda mengemudi ke kota Yunxi dengan kekuatan yang besar. Pada saat ini, di depan rumah Hong, sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang, memegang busur dan anak panah, menempelkan busur, dan siap untuk menembakkan anak panah panjang di tangan mereka. Pada saat ini, seniman bela diri keluarga Hong dan keluarga Qi berlutut di tanah, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka harus ngeri, karena pada saat ini, pada nomor seri di depan tim, ada kata besar, Li, dengan pelek emas tertulis di atasnya. Pada saat ini, atas nama Li, satu orang berbalik dan turun dan mendatangi semua orang. Hong Sui, kota Yunxi adalah kuil Sanji yang memerintahkanmu untuk menjadi penguasa kota, mengapa kamu bertarung di sini? Pemuda itu datang ke Hong Sui dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda Li yang tercerahkan, Qi Yuxuan sengaja ingin menggantikan rumah tuan kota saya dan membawa seseorang untuk menemukan kesalahannya. Oh, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, Qi Yuxuan, sebagai kepala keluarga Qi, bisakah kamu memiliki ini? Laporkan kepada tuan muda bahwa seorang pemuda bernama Zimu datang ke kota Yunxi dan membunuh penjaga keluarga Qi saya. Saya datang untuk mengambil orang, tetapi Hong menerima tetapi memblokirnya. Qi Yuxuan mendengus, Hong menerima pilih kasih seperti itu kepada orang luar. Bagaimana untuk disebut penguasa kota-kota Yunxi? Qi Yuxuan, kamu tidak kentut di sana. Hong Sui berkata dengan marah, Tuan Zimu baru saja tiba di rumah Hong saya dan menyelamatkan seorang lelaki tua. Jelas Anda yang menjebaknya. Hong Sui, apa maksudmu dengan ini? Cicada Siang berkata dengan enggan, maksudmu aku, Cicada Siang, sebagai alkemis bintang 5, akan melindungi Qi Yuxuan. Kamu menghina reputasiku, tahukah kamu? Hanya kamu. Apakah kamu masih memiliki reputasi? Kamu sombong. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan mereka akan bertarung. Pria muda itu mengerutkan kening, terbatuk, dan kedua kamar tiba-tiba menjadi sunyi. Hong terima, ini salahmu. Bagaimanapun, Zimu adalah orang luar. Setelah membunuh keluarga Qi, mengapa kamu menyembunyikannya dan tidak memberikannya kepada keluarga Qi? Setelah pemuda itu memegang tangannya, dia tersenyum sedikit dan berkata, sekarang, serahkan orang itu segera. Apa? Mendengar kata-kata pemuda itu dan melihat senyum sinis Qi Yuxuan, mata Hong Sui melebar. Kuil Sanji adalah negara adidaya yang bertanggung jawab atas bagian timur negara bagian tengah, dan statusnya sebanding dengan Sekte Pil Suci. Orang-orang di kuil Sanji pada hari kerja, kecuali untuk pemeriksaan normal sesekali, pada dasarnya tidak akan datang di bawah. Tidak heran Li Tong akan datang ke kota Yunxi hari ini. Aula Sanji didirikan bersama oleh keluarga Li, keluarga Wang, dan keluarga Yang, dan Li Tong ini adalah anak dari keluarga Li. Tuan Zimu tidak ada lagi di rumah. Nada suara Hong Sui tiba-tiba menjadi tidak wajar. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu di sini. Li Tong tersenyum sedikit, memandang Hong Lin di sebelah Hong Sui, dan tertawa, Kakak Lin, sudah lama sejak aku melihatmu, tapi aku sangat merindukanmu. Penipu. Oh, Sister Lin, saya mewakili keluarga Li dari Istana Sanji, Anda harus memperhatikan kata-kata Anda, jika tidak keluarga Hong Anda akan membenci Istana Sanji, dan seluruh klan akan dimusnahkan. Anda, wajah Hong Lin memerah. Keluarga Li memang sesuatu yang tidak bisa mereka singgung. 3 keluarga besar Istana Sanji selalu sepihak, jadi di bagian timur negara bagian tengah, mereka bisa bertahan selamanya. Tuan muda Li ini, apakah Anda mencarinya? Namun, pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Wang Muyun datang. Kayu ungu. Melihat Zimu, tubuh Chan Xiang tidak bisa menahan gemetar. Dia sangat memahami dan tahu betapa menakutkan tuannya. Tapi Zimu ini bertarung melawan tuannya, dan dia benar-benar kembali. Bagaimana dengan guru? Tubuh Cicada Siang bergetar lebih parah. Anak ini Li, apakah kamu mengatakan bahwa jangkrik baru saja turun? Mu Yun berbalik dan melihat jangkrik, dengan warna merah darah muncul di antara alisnya. Tidak, bukan dia. Cicada Siang tiba-tiba memukul dan duduk di tanah, tubuhnya gemetar lebih parah. Bahkan tuannya bukanlah lawan, jadi seberapa kuat orang ini? Tuan Jangkrik, bukan. Qi Yuxuan menunjuk ke arah Mu Yun dan berkata dengan terkejut, itu jelas dia, bukankah tuanmu baru saja mengejarnya?
Mengapa kamu mengatakan itu bukan dia sekarang? Apa yang terjadi? Li Tong mengerutkan kening. Bukan dia, lelaki tua itu mengakui kesalahannya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jangan pergi. Mu Yun maju selangkah, meraih jangkrik secara langsung, menempel di telinganya, dan berbisik, apakah kamu akan memberitahu orang-orang dari Sekte Darah Bayangan Hijau bahwa Sui Wushuang dibunuh olehku? Kamu benar-benar. Hanya saja kata-kata Cicada belum selesai, terdengar kepulan, darah mengalir di leher Cicada, berdeguk. Mati. Jangkrik Siang sudah mati. Melihat tubuh Cicada Siang jatuh ke tanah, Qi Yuxuan terkejut. Tuan Zimu. Hong Sui bergegas, menatap Zimu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Zimu, orang ini adalah putra dari keluarga Li Sanjidian. Ingat Tuan Zimu, jangan memprovokasi dia. Memprovokasi. Dia tampaknya telah memprovokasi sekarang. Aula Sanji, Wang Xinya sepertinya mengatakan bahwa dia berasal dari Aula Sanji, anggota keluarga Wang. Kamu berani membunuh orang di depanku. Melihat Mu Yun, wajah Li Tong pucat untuk beberapa saat dan dia butuh waktu lama untuk bereaksi. Orang ini menjebak saya, dan sebagai master alkimia, dia memberi pasien pil racun. Itu memalukan. Tidak memalukan untuk mati. Mu Yun berkata dengan penuh semangat, saya tidak akan membunuh 1000 orang seperti ini, atau bunuh 10.000. Akan menjadi lunak. Kata-kata Mu Yun begitu energi, seolah-olah dia menganggap sang alkemis sebagai keyakinannya sendiri, dengan kepala terangkat tinggi. Kamu dijebak. Melihat situasinya tidak benar, Qi Yuxuan segera berteriak, Tuan Li Tong, tolong perintahkan juga orang ini untuk ditangkap dan disiksa dengan hati-hati untuk melihat apakah mata-mata yang dikirim dari tempat lain secara khusus menyebabkan perselisihan perkotaan di bawah yurisdiksi kuil Sanji. Masuk akal. Kemudian Li Tong tampak seperti anak kedua yang tercengang. Apa yang dikatakan Qi Yuxuan, katanya. Kemari, tangkap dia. Li Tong memberi perintah, dan beberapa penjaga di belakangnya melangkah keluar. Tangkap aku. Mu Yun mencibir dan melangkah maju. Seseorang menunjukkan, rasa penindasan yang besar secara langsung memaksa semua orang untuk mundur. Tapi Li Tong selalu berdiri diam di tempat tidak bergerak. Tuan Li Tong, apakah Anda masih ingin menangkap saya sekarang? Mu Yun melangkah maju, menatap Li Tong, dan berkata dengan ringan. Kamu. Namun, pada saat ini, sebuah jingle terdengar, pedang panjang, secepat kilat, menembak langsung, dan Mu Yun bereaksi dengan cepat dan pedang panjang itu juga melewati pipinya. Temanku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan, seharusnya tidak seperti ini, kan? Suara acuh tak acuh terdengar di atas kepala semua orang. Saya melihat sosok berdiri dengan bangga di gerbang keluarga Hong, dengan sarung di belakang punggungnya, tetapi pedang panjang sudah kembali ke tangannya saat ini. Li Zelin. Melihat sosok itu, Li Tong berteriak, saudaraku, selamatkan aku, selamatkan aku. Hanya saja sosok itu jatuh di mata Mu Yun, tapi itu cukup menarik. Dunia ini sangat kecil untuk bisa bertemu Li Zelin di sini. Tampaknya Li Zelin ini juga anggota keluarga Li dari Istana Sanji. Hei, aku tidak tahu bagaimana kakakku yang tidak efektif memprovokasimu. Lihat pedang itu. Satu-satunya tanggapan terhadap Li Zelin adalah pedang panjang yang tiba-tiba muncul dari tangan Mu Yun. Ekspresi Li Zelin berubah, dan dia juga mengayunkan pedang. Pedangnya lebih cepat dari sebelumnya, tapi aku tidak tahu berapa kali. Semua orang yang hadir hanya bisa melihat telapak tangannya bergetar, tetapi tidak bisa melihat sosok pedang panjang itu. Dibandingkan dengan Li Zelin, pedang Mu Yun adalah celah yang bagus, tetapi pedang Li Zelin sangat cepat, tetapi tidak bisa menembus pertahanan Mu Yun. Ilmu pedang. Melihat Mu Yun, Li Zelin berseru. Tidak heran dia bertarung dengan Mu Yun, selalu merasa bahwa ada kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Kekuatan pendekar pedang terletak pada penggunaan kekuatan langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri. Tanpa diduga, ada pendekar pedang yang memahami kekuatan pedang di depannya, dan ekspresi Li Zelin menegang. Kecepatan pedang cepat meningkat tajam lagi. Pada saat ini, semua orang hanya bisa melihat dua resimen bertarung, dan tidak bisa melihat situasi selama periode tersebut. Apa? Namun, dengan pertempuran itu, Li Zelin sedikit terkejut. Itu kamu. Li Zelin tiba-tiba berseru. Ternyata kamu, tidak heran itu hilang darimu di masa lalu, hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Li Zelin tertawa, seolah santai, dan menembak lebih cepat. Di udara, suara dentang terdengar, dan pedang berdering, dan simfoni melodi berdengung terdengar. Pada akhirnya, setengah hari kemudian, darah menyembur dari kelompok cahaya tempur, dan kemudian, sesosok jatuh dari lingkaran pertempuran. Kakak, melihat Li Zelin jatuh, wajah Li Tong memucat untuk beberapa saat. Bahkan Li Zelin dikalahkan, sudah berakhir, sudah berakhir. Li Zelin jatuh ke tanah dan tertawa keras, sudah lebih dari 3 tahun, dan aku masih kalah denganmu. Kekuatan pedangmu benar-benar telah mencapai ranah Dacheng, kan? Pedang cepatmu semakin mahir. Mu Yun tersenyum sedikit dan jatuh. Kedua sosok itu saling memandang dan tertawa. Untuk Li Zelin, Mu Yun hanya merasa bahwa orang ini cukup bijaksana dan jujur, jadi kesan Mu Yun tentang dia tidak buruk.
Pada saat yang sama, Li Zelin mengagumi kekuatan pedang Mu Yun. Adapun pemahaman pedang, Li Zelin hanya melayani Mu Yun saja. Melihat dua orang di lapangan menyanyikan saya dan saya, semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Hong menderita mulut gemetar, dan berkata pada dirinya sendiri, sudah berakhir, saya tidak berharap Zimu dan keluarga Li saling mengenal, jadi keluarga Li berkomunikasi dengan keluarga Qi lagi, ini sudah berakhir. Hong Sui berpikir bahwa Mu Yun hanyalah orang biasa dan ingin merekrutnya ke rumah Hong, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan Li Zelin. Li Tong, apa yang terjadi? Melihat Li Tong, Li Zelin memarahi. Saudaraku, jangan pedulikan bisnisku, ini Qi Yuxuan. Dia mengatakan bahwa keluarga Hong memiliki hati yang memberontak dan bahwa keluarga Hong telah menyembunyikan si pembunuh dan membiarkan aku menghadapinya. Dia juga memberiku 10.000 batu spiritual yang luar biasa. 10.000 batu spiritual kelas atas adalah 1 juta batu spiritual kelas atas. Qi Yuxuan benar-benar bersedia mengeluarkan uang. Kamu, segera kembali ke klan dan bereaksi terhadap situasi pada kepala istana, jujur saja, pergi. Kata Li Zelin acuh tak acuh. Ya, saudara, biarkan aku pergi. Li Tong sudah ketakutan. Di sisi lain, Qi Yuxuan akhirnya mengerti bahwa Li Zelin tidak ada di sini untuk membantunya, tetapi untuk membantu keluarga Hong. Qi Yuxuan, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Li Zelin berkata dengan dingin ketika dia melihat Qi Yuxuan. Tidak, oke, aku akan mengampuni hidupmu. Batu roh yang kamu bayarkan ke Sanjidian tahun ini akan berlipat ganda. Ngomong-ngomong, kamu juga membayar untuk keluarga Hong. Silakan dan lakukan. Li Zelin melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.